Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang nala'ah artikel. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang artikel bahasa Sunda. Nah, di sini nala'ah artikel hal nu kudu diperhatikan di nala'ah artikel. Jadi hal yang harus diperhatikan sama kalian ketika membuat sebuah artikel ya. Yang pertama, baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat ya. Jadi baca dulu ya. Baca dulu satu kali dari awal sampai akhir. Terus yang kedua, mun can pati ngarti kana eusina, baca sakali deui. Kalau nggak ngerti isinya, baca ulang lagi. Nah itu ya. Nu katilu, catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel. Catat ya, hal-hal yang penting dari isi artikel. Yang keempat, mun perlu catetkeun saha wae ahli anu dicutat dina eta artikel. Kalau perlu catat siapa pengarangnya ya. Siapa pengarangnya yang ada di artikel. Yang kelima, jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca. Jadi buat ringkasan dari artikel ya. Jadi buat ringkasan dari artikel yang sudah dibaca. Nah itu ya. Oke. Artikel teh nyokok kana 4 bagian. Nah, jadi artikel ini ada hal yang harus kalian perhatikan ketika membuat sebuah artikel. Ada 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu judul artikel ya. Judul artikelnya eta mangrupa ngaran nu ngawakilan isi artikel. Ya. Jadi judul artikel ini bisa diartikan yang mewakili ya isi semua artikel. Yang kedua, bagian bubuka diwujudkeun ku alinea atawa paragraf awal. Eusina mangrupa panganteur kana artikel ya. Nah, jadi bagian bubuka ini ya pembukaan awal. Biasanya ditempatkan di awal ya paragrafnya. Itu. Dan isi dari bubuka tersebut biasanya pengantar ya. Kata pengantar begitu ya. Yang ketiga, bagian isi. Nah, bagian isi ini ya diwujudkeun ku sababaraha alinea minangka inti isi tina artikel. Ya, bagian isi ini biasanya memuat inti. Ya, inti atau isi dari artikel. Ya, jadi setelah pembukaan baru ke isi. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, bagian pamungkas. Jadi bagian pamungkas ini bagian akhir. Ya, diwujudkeun ku alinea akhir, eusina mangrupa kacindekan tina eusi artikel ya. Bisa membuat kesimpulan ya. Nah, itu untuk bagian pamungkas atau bagian akhir. Baik anak-anakku sekalian ya, jadi itu ya syarat-syarat membuat artikel. Sekarang kita lihat di sini ada sebuah artikel judulnya Kejadian Teu Disangka-sangka. Karangan Kang Rudi Mardani. Oke. Ini judulnya tentang kejadian yang tidak diduga-duga. Ya, disangka-sangka itu tidak diduga-duga. Oke. Terjadi hiji kebiasaan upami tos beres salat maghrib teh Rudi ngapalkeun ngawitan ti ngarengsekeun PR dugi kamacaan deui anu tadi diajarkeun di sekolah. Oke, jadi isi dari paragraf pertama ini
ini si Rudi ya. Jadi udah menjadi suatu kebiasaan gitu ketika dia setelah beres sholat maghrib ya, terus dia mengerjakan PR itu. Soalna upami ngiring tangtos PR anu sakitu seueurna moal rengse mangkaning enjing-enjing pisan kedah tos ka sakola. Jadi PR buat besok ke sekolah. Gitu ya. Jadi kebiasaan Rudi ini ya ngapalkeun terus menyelesaikan PR setelah sholat maghrib ya, setelah beres sholat ya, itu sholat maghrib. Terus di sini dijelaskan bahwa mereka kejar tayang karena besok ya ceritanya si Rudi ini mau dikumpulkan tugas atau PR-nya ke sekolah. Oke, di paragraf kedua Bapak langsung aja ya kesimpulannya tiap paragraf, karena kalau diartikan satu persatu ini bisa lama. Wengi eta Rudi cicing di kamar ngarengsekeun PR serta macan buku kanggo enjing dari bari jeung rada sieun. Alhamdulillah margi jempling pangajaran teh asa gempil nyerep kana otak padahal teu aya ulangan. Nah, jadi si Rudi ini membereskan PR itu di kamar ya. Yang ketiga ya, paragraf ketiga di sini. Tabu 6, pas Rudi mios ka sakola asa tenang teu deg-degan margi PR anu sabreg-bregan teh rengse sadayana. Rerencanganana naroskeun naha aya ulangan teu. Rudi yakin yang dinten hari tama mau aya ulangan, atuh tenang-tenang wae ngobrol bari ngantos nyali sada. Jadi pada jam 6 ini si Rudi ini merasa tenang karena PR-nya sudah beres. Ya. Berbeda dengan rerencangan itu teman ya. Ini temannya ini menanyakan, nah kenapa ya ada ulangan. Nah itu ya, ke si Rudi. Rudi yakin yang dinten harita mah moal aya ulangan. Memang pas hari itu kata Rudi tidak ada ulangan, tapi beliau tenang-tenang aja ya. Karena apa? Karena memang PR-nya sudah selesai. Paragraf keempat, saparantos bel tanda lebet ke kelas di sadaya murid kelas 1 2 3 lebet ka kelasna sewang-sewangan. Jam pelajaran kaji teh nyaeta matematika. Jadi ketika bel berbunyi, kelas 1 2 3 ini masuk ke kelas ya. Dan melaksanakan KBM yang pertama yaitu matematika. Di sini jelaskan Bapak Eki guruna. Nah, guruna itu Bapak Eki ya, Bapak Eki. Nah. Oke. Nah, ini kata Pak Eki ya, wilujeng enjing kata anak-anak ini wilujeng enjing, Pak. Keluarkan kertas 2 lembar. Dinten ieu ulangan saur Pak Eki. Keluarkan kertas 2 lembar kata Pak Eki ya. Karena hari ini mau ulangan. Terus pan teu diwartosan Pak, dinten ieu ulangan, barudak reuas bari protes. Nah Pak kan gak dikasih tahu hari ini ulangan, kata anak-anak ya. Sambil anak-anak itu cemas begitu, reuas itu cemas. Langsung saja ya kita ke paragraf berikutnya. Kalintang deg-deganana sadaya murid harita mugi kedah ulangan matematika. Soalna mah teu seueur mung 5 tapi jawaban teu cekap 2 lembar. Tegang, deg-degan, stres campur jadi hiji. Oke, di sini jelaskan anak-anak itu sangat panik ya pada saat itu karena ulangannya mendadak, ulangan matematikanya ya. Memang di sini soalnya hanya 5 ya. Tetapi di situ jawabannya tidak cukup karena panjang-panjang gitu ya. Dan mereka sangat tegang, deg-degan, bahkan stres campur jadi satu ya. Nah, ini kata mereka, "Ya Allah, untung abdi teu ngiring jadi tiasa ngapalkeun. Soal-soalna tadi wengi tos dipelajari, nuhun Gusti, garentes hate Rudi." Nah, ya Allah,
untung saya sudah menghafal ya dari tadi malam ya. Itu saya sudah menghafal tadi malam. Nah, itu kata Rudi. Dan terus dipelajari tadi malam. Walaupun memang dugaan Rudi besok itu memang tidak ada ulangan, tapi dia tetap menghafal sebelumnya atau malamnya. Ketatna Pak Eki Dugi kate tiasa ngare-are cakedik-kedik acan teet sorabel disadat tanda waktu pelajaran CF. Nah, pada saat itu pelajaran ceritanya sudah selesai ya. Barudak pasrah iwati Rudi, kertas ulangan dadakan dikempelkeun. Nah, hanya Rudi aja ya yang tidak panik pada saat itu ya. Dan langsung kertas ulangan yang Rudi sudah isi diserahkan ke Pak Eki. Enjing sadaya barudak ngariung di payunan papan pengumuman. Nah, pada waktu itu diumumkanlah ya di papan pengumuman. Rudi kacidaruas nembege dugi ka sakola, sadaya rerencanganana ngasongkeun pananganana. Wah, wilujeng-wilujengnya punten matematika pangsaena. Jadi nilainya itu dipampang ya pada saat itu. Terus teman-temannya ketika Rudi datang ke sekolah ya, teman-temannya tiba-tiba ya besoknya langsung mengucapkan selamat ke Rudi. Rudi heran, ini ada apa? Ya katanya kamu lihat di papan pengumuman dapat nilai pang gedena ya, atau pang saena atau pang besarnya. Jadi dapat nilai yang bagus ya. Jadi paling bagus nilainya matematika ke Rudi. Nah, jadi kesimpulan dari sini dari artikel ini bahwa memang kapanpun dan dimanapun kita harus tetap belajar. Ini adalah kutipan artikel dari karangan Kang Rudi. Jadi itu ya. Nah, perlu anak-anakku pahami bahwa artikel ini memang sekarang ini bisa dimuat di elektronik. Kalau dulu ya hanya di koran dan majalah. Sekarang itu bisa dimuat di media elektronik seperti internet ya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya nah ini ada pertanyaan ya, silahkan kalian isi di buku catatan saja ya. Nah, jadi ini soalnya ya 5 dan cari jawabannya di sini ya, di artikel ini. Oke. Jadi kalian ini videonya di pause dulu ya, di pause dulu. Terus catat dulu soalnya. Nah, ini ya catat ini soalnya nih. Terus kalian lihat lagi di sini. Nah, di sini ada isinya. Paham ya? Oke. Nah, oke Bapak artikan dulu 1 sampai 5. Nomor 1 ini ya catat ya di buku catatan. Saha pangarang judul artikel di luhur. Siapa pengarang judul artikel di atas. Gitu ya. Yang kedua, saha nu ngerjakeun PR teh. Siapa yang mengerjakan PR. Yang ketiga, tabu sabaraha Rudi angkat ke sekolah. Jam berapa Rudi berangkat ke sekolah. Yang keempat, ulangan naon murid harita. Ada ulangan apa pada saat itu? Ya, jadi ulangan apa? Ya, bisa dilihat di artikel tadi. Yang kelima, saha guruna dan siapa gurunya? Ya, yang di sekolah tadi siapa nama gurunya? Jadi itu ya gampang ya. Silahkan diisi catat soalnya ini ya. Terus diisi. Setelah itu fotokan dan kirim ke email Bapak. Masih ingat email Bapak? Masih ingat? Masih ya, kalau nggak ingat oke Bapak tuliskan kembali. Khawatirnya kalian tidak ingat. Nah, jadi email Bapak ya, kirim email Bapak ya. Foto dan kirimkan ke email ya. Nah, ini emailnya.
Oke. Jadi itu ya. Baik, anak-anakku sekalian, kalau sudah paham mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.